Selamat pagi menjelang siang kepada Bu Rini dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan video mengenai pemahaman tentang nanoteknologi. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama, kita ada Nathanael dari absen 18. Yang kedua, ada Aska dari nomor absen 4. Lalu ada Kevin dari nomor absen 13. Dan yang terakhir ada Michael dari nomor absen 16. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan nanoteknologi. Jadi, nanoteknologi adalah ilmu atau rekayasa yang berfokus pada manipulasi materi, struktur, dan perangkat pada skala nanometer 1 hingga 100 nanometer. Pada skala ini, material memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda dari material pada skala makroskopis. Nanoteknologi memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari energi, kedokteran, material maju, hingga kepada lingkungan. Lalu di sini ada dua jenis partikel. Yang pertama partikel biasa atau bisa disebut mikro. Lebih besar dari 100 nm, menyebar tidak merata, mudah memantulkan cahaya, menjadi menyebabkan white chase. Lalu yang kedua, partikel nano. Di bawah 100 nm, menjadi lebih stabil, lebih transparan, dan mudah menyebar merata di permukaan kulit. Setelah itu ada efek nanoteknologi pada sunscreen. Nanoteknologi pada sunscreen melibatkan rekayasa partikel mineral seperti zinc oxide atau ZnO dan titanium dioxide atau bisa disebut TiO2 ke ukuran nano sekitar 1-100 nm agar memiliki sifat kimia dan fisika yang lebih optimal saat digunakan kepada kulit. Oke, di sini ada ukuran nano dan sifat kimia pada sunscreen. Partikel biasa atau bisa disebut mikro lebih besar dari 100 nm. Menyebar tidak merata, mudah memantulkan cahaya, menjadi menyebabkan white chase. Kalau partikel nano, dia itu di bawah 100 nm. Menjadi lebih stabil, lebih transparan, dan mudah menyebar merata di permukaan kulit. Jadi partikel nano itu di bawah 100 nm, sedangkan partikel biasa atau bisa disebut mikro lebih besar dari 100 nm. Lalu di sini ada struktur kimia ZnO dan TiO2. Keduanya adalah semin konduktor dalam bentuk padat, memiliki celah pita energi yang dapat menyerap energi UV. TiO2 bandgap sekitar 3,2 eV, menyerap UVB dan sebagian UVA. ZnO bandgap sekitar 3 eV, menjadi menyerap UVA dan UVB secara lebih luas. Saat terkena sinar UV, elektron dan di partikel tereksita menjadi menyerap sinergi UV, lalu menjadi menghambat UV menembus kulit. Nah, solusi surface coating atau disebut juga dengan pelapisan partikel. Untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan, partikel nano sering dilapisi bahan kimia seperti silika, alumina, dimentikon, atau sulfakatan lainnya. Ini mengurangi reaktivitasnya dan membuatnya lebih stabil dan aman di kulit. Mekanisme kerja nanopartikel. 1. Menyerap dan memantulkan sinar UV. Titanium dioxide dan zinc dioxide adalah physical UV filters. Ketika dibuat dalam ukuran nano, partikel ini tetap menyerap dan memantulkan sinar UV, tapi dengan tampilan yang transparan di kulit. 2. Ukuran nano. Perlindungan lebih merata. Partikel kecil ini bisa menyebar lebih rata di permukaan kulit, menutup celah kecil yang bisa dilewati sinar UV. Ukuran kecil juga bisa membantu mengurangi rasa tebal dan berat saat digunakan. 3. Lebih stabil terhadap cahaya. Nano CNO dan TiO2 tidak gampang rusak saat kena sinar matahari, jadi perlindungannya lebih tahan lama. Manfaat penggunaan nanoteknologi. Manfaat penggunaan nanoteknologi itu adalah transparansi kulit,
partikel nano tidak meninggalkan white cast seperti sunscreen tradisional. Kedua, perlindungan UV lebih baik. Nano CNO dan TO2 efektif menyerap dan memantulkan sinar UVA dan UVB. Tekstur lebih ringan, mudah diratakan, cepat meresap dan tidak melengket. Stabilitas tinggi, tidak mudah rusak saat terkena cahaya atau udara. Kekhawatiran dan keamanan. Ada kekhawatiran partikel nano bisa menembus kulit dan masuk ke aliran darah. Tapi banyak studi menunjukkan bahwa pada kulit sehat, penetrasinya sangat minimal. Produk berbasis nanoteknologi harus lulus uji keamanan ketat, terutama di Eropa dan Australia. Nah, di sini ada jenis-jenis sunscreen dan pencocokan ke kulit manusia. Yang pertama itu ada nano sunscreen. Cocok buat kamu yang mau perlindungan kuat, finish transparan, dan nyaman dipakai sehari-hari. Yang kedua, ada non-nano material, cocok untuk kamu yang punya kulit sangat sensitif atau bayi, tapi siap dengan white cast-nya. Lalu yang ketiga, ada sunscreen kimia. Bisa jadi lebih cocok buat aktivitas berat dan juga tahan air, tapi hati-hati dengan reaksi iritasi atau resiko lingkungannya. Jadi, kesimpulan dari PPT kita kali ini adalah nanoteknologi dalam sunscreen membuat partikel ZNO atau TiO2 menjadi ukuran nano agar lebih transparan, stabil, dan merata di kulit. Partikel ini efektif menyerap sinar UV dan aman digunakan karena umumnya tidak menembus kulit. Sunscreen nano memberikan perlindungan optimal tanpa white cast dan nyaman untuk pemakaian sehari-hari. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.